Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 396-398 Dia tidak sendirian. Kemunculan pedang kaisar tidak hanya mengguncang seluruh alam surgawi, tetapi juga mengguncang alam fana. Di bumi, di timur, orang pertama yang merasakan kemunculan pedang kaisar adalah sekte rahasia klan Dao Timur, sekte tersembunyi Dao Surga. Saat itu sudah larut malam, dan di puncak gunung yang membeku, seorang lelaki tua mengenakan jubah Tao putih sedang memandang dunia. Kemudian, dia dengan penasaran melihat fenomena aneh di langit. Wajah anak itu terus berubah, dan akhirnya menampakkan cahaya yang menyeramkan. Guru, sepertinya cahaya keemasan itu ditembakkan dari barat daya. Seorang pemuda berdiri dengan hormat di belakang Taois tua itu. Dia juga mengenakan pakaian seputih salju, dan dari penampilannya, dia baru berusia 20-an. Namun, auranya yang bebas dan tak terkendali membuatnya tampak seperti orang duniawi. Taois tua itu tertawa ringan dan berkata, senjata ilahi turun dari langit, pembunuhan akan segera dimulai. Nuoyi, sepertinya sudah waktunya bagimu untuk turun gunung. Pemuda itu menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, Guru, haruskah aku membawa kembali senjata ilahi penurun surga? Taois tua itu melambaikan tangannya. Tidak perlu. Gunung Kunlun milikku diwariskan dari Yuan Shi Tianzun, dan berada di bawah sekte utama sekte keajaiban surgawi. 2000 tahun yang lalu, Gunung Kunlun milikku adalah tempat hidup dan mati, dan sekarang 2000 tahun telah berlalu. Tujuan utamamu kali ini adalah menemukan pemilik senjata ilahi, dan biarkan dia bergabung dengan Gunung Kunlun milikku. Pemuda itu mengangguk, dan berkata, baik, Guru, murid akan mengikuti perintahmu. Pemuda itu hendak pergi, tetapi kemudian dia dengan cepat mendesis dan berkata, tetapi Guru, jika orang yang dipilih sejak hari itu tidak bersedia bergabung dengan Gunung Kunlun milikku, bagaimana dengan murid? Kau tidak mau. Wajah Taois tua itu berubah dingin saat niat membunuhnya melonjak. Dia mendengus, jika pihak lain tidak mau, maka aku tidak bisa membiarkannya tinggal di dunia ini. Ketika itu terjadi, kau akan membunuhnya dan mengambil kembali senjata ilahinya. Baik, murid ini akan menuruti perintah Guru. Pemuda itu membungkuk lagi, lalu berdiri dan pergi. Pada saat ini, Taois tua itu adalah satu-satunya yang tersisa di puncak gunung yang dingin itu. Taois tua itu tidak dapat menahan diri untuk menjepit jari-jarinya seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Namun, setelah waktu yang lama, wajahnya menjadi semakin heran. Tidak dapat menghitung. Aku bahkan tidak dapat menebak siapa yang terpilih. Menjeda perkataannya, Taois tua itu tertawa dingin dan tidak membuang-buang tenaga lagi. Lupakan saja, lupakan saja. Bagaimanapun, orang yang dipilih oleh surga telah dikirim. Sepertinya badai berdarah lainnya sedang terjadi di wilayah timur. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah timur yang tidak terlalu jauh. Dua tatapan yang seperti cahaya pedang menatap lurus ke arah Yunan, tetapi dalam sekejap, mereka berubah menjadi ketiadaan sekali lagi. Pada saat yang sama, di sebuah pulau terpencil di Samudra Timur, energi iblis mengamuk di mana-mana. Seorang wanita cantik mengenakan jubah putih dengan 9 istana berdiri di pantai, menatap pantai timur. Wanita ini mengenakan pakaian tipis dan memiliki sosok yang anggun. Selain itu, dia memiliki wajah yang memikat jiwa, membuatnya tampak sangat jahat. Saat melihat Kinara, dia merasa seolah-olah dia bisa menggulingkan sebuah negara. Seolah-olah wanita ini mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan melangkah maju. Dia genit dan menggoda, membuat siapapun sulit untuk melihatnya lagi. Hanya dengan melihat wajah wanita ini, pria manapun akan tergoda, tetapi yang mengerikan adalah di balik roknya, sebenarnya ada 9 ekor panjang, putih, dan halus yang terus bergoyang. Salah satunya setinggi orang, dan itu tampak sangat menakutkan. Ibu, apa yang kamu lihat? Sebuah suara manis terdengar dari belakang wanita itu. Wanita itu tersenyum genit dan perlahan berbalik. 9 ekor di belakangnya tiba-tiba menghilang. Menatap putrinya dengan penuh kasih, gadis itu mengeluarkan tawa merdu yang sangat menyenangkan mata di bawah sinar bulan. Little Moon, sebuah fenomena telah terjadi di langit timur. Sepertinya malapetaka sedang mendekat. Sudah waktunya bagi kita untuk bangkit kembali. Gadis bernama Yuer itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia juga seorang wanita cantik yang dapat menumbangkan kerajaan. Namun, dibandingkan dengan ibunya, kecantikannya tidak begitu mempesona dan lebih murni dan menawan. Dia mengenakan gaun istana berwarna merah muda dengan 4 ekor berbulu putih bersih yang terus berkibar di belakangnya. Ibu, apa yang membunuh seseorang?
Dengan mata terbuka lebar, Yuer bertanya dengan ekspresi bingung. Membunuh adalah malapetaka yang datang dari kehendak langit dan bumi. 1000 tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun, dari siklus karma. Langit dan bumi secara otomatis akan memilih orang terpilih dari surga untuk menyelesaikan pembantaian. Apakah kamu tahu bahwa orang yang melakukan pembunuhan itu tidak dibunuh, melainkan dibunuh? Jika kamu membunuh cukup banyak orang, kamu akan dapat menyelesaikan pembunuhan itu. Xiao Yue menyentuh dahinya dengan bingung, apa hubungannya itu dengan kita? Sejak aku lahir, aku telah tinggal di pulau ini selama ratusan tahun. Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan membunuh orang, kan? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Wanita itu tersenyum menggoda dan berkata, bagaimana bencana langit dan bumi dapat dihindari hanya dengan satu kalimat. Saat berbicara, wanita itu mendesah pelan. Kemudian, matanya berseri-seri dengan cahaya keemasan. Yuer, bukankah kamu selalu penasaran seperti apa dunia luar? Ya, aku telah tinggal di pulau terpencil ini selama ratusan tahun, dan aku sangat bosan. Gadis itu melangkah maju beberapa langkah dan membelai dahi putrinya, sambil berkata, Yuer, ada kesempatan sekarang. Besok, kamu akan dapat meninggalkan pulau ini dan pergi ke tanah timur untuk mencari orang pilihan surga. Yuer mengira bahwa dia memiliki kesempatan untuk keluar dan bermain, tetapi dia tidak menyangka ibunya akan memintanya untuk pergi mencari seseorang. Dia tidak senang. Dia cemberut dan berkata, Ibu, tanah timur tidak memiliki batas. Di mana aku dapat menemukan orang pilihan surga seperti itu? Wanita itu tersenyum misterius dan berkata, jangan khawatir, aku sudah menghitung ramalanmu. Kamu dan orang pilihanmu sejak hari itu ditakdirkan untuk bertemu di kehidupan ini. Bahkan jika kamu tidak mencarinya, dia akan datang mencarimu. Yuer tidak begitu percaya dengan kata-kata ibunya. Sangat mistis. Lalu apa yang akan aku lakukan saat aku menemukannya? Haruskah aku memancingnya kembali ke pulau? Hehe, putriku yang konyol. Wanita itu tertawa tak berdaya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apapun setelah kamu menemukannya. Kamu hanya perlu mengakuinya sebagai suamimu dan tetap di sisinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuer berteriak kaget, wajahnya memerah. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat putrinya dalam keadaan seperti itu, wanita itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yuer, kamu tidak muda lagi. Kamu telah berkultivasi di pulau terpencil ini selama lebih dari 500 tahun. Menurut usia manusia, kamu seharusnya sudah menikah sejak lama. Apa yang perlu kamu malukan? Tapi, Yuer berteriak 2 kali sebelum berkata, Ibu, bukankah ibu selalu mengajariku bahwa ada jalan yang berbeda antara manusia dan iblis, jadi ibu memintaku untuk menjauh dari manusia. Sekarang, mengapa ibu? Gadis itu terkekeh dan berkata, anak bodoh, karena dia adalah seseorang yang dipilih oleh surga, bagaimana dia bisa menjadi manusia? Dia bukan manusia. Karena itu, kamu tidak perlu peduli dengan apa yang disebut jalan unik manusia iblis ini. Oh. Mendengar penjelasan ibunya, Yuer menjawab dengan, oh. Namun, jantungnya masih berdetak kencang, dan mulutnya dipenuhi dengan keengganan. Meskipun Yuer telah berlatih selama hampir 500 tahun, dia pada dasarnya seperti anak kecil di lubuk hatinya, menjanjikan kehidupan tanpa melihat wajah satu sama lain adalah sesuatu yang tidak dapat ia toleransi. Namun, bisa keluar dan melihat dunia luar adalah hal yang sangat baik. Mata Yuer terus berputar, berpikir dalam hati, selama aku bisa keluar, aku akan bermain sebentar dan kembali. Aku hanya akan mengatakan bahwa aku tidak menemukan orang pilihan surga terkutuk itu. Hehe, aku benar-benar rubah kecil yang pintar. Namun, bagaimana Yuer bisa menyembunyikan pikirannya dari ibunya? Wanita itu tersenyum jahat dan berpikir dalam hati, putriku yang bodoh, setelah meninggalkan pulau ini, bagaimana kau bisa mengendalikan siklus karma? Saat dia berpikir dalam hati, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap. Dia tertawa dingin dan bergumam, Dao surga, kau bisa pergi ke neraka. Perbedaan antara manusia dan iblis. Aku hanya ingin orang yang kau pilih untuk menikahi klan iblisku, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. 397 target ditemukan. Malam pun berlalu, dan cahaya Yunan kembali bersinar terang. Malam itu, Kevin Ye dan Mona Liu, pasangan itu, berbaring di sofa dengan lengan saling berpelukan. Meskipun sedikit canggung, itu masih bisa dianggap cukup manis. Hanya saja, saat ini, Kevin Ye masih belum tahu bahwa karena dia mengeluarkan pedang Kaisar Thailand,
itu telah membuat semua pasukan dari seluruh tempat khawatir saat mereka mulai bergegas ke Yunan. Hari ini adalah hari ketiga pertemuan perjudian batu, dan juga hari yang paling misterius dan meriah. Apakah dia bisa meraup keuntungan yang lebih besar dari Yunan atau tidak akan tergantung pada hari ini. Pada pukul 8 atau 9 pagi, matahari berada pada titik tercerahnya, dan Gunung Cuiping sudah penuh sesak dengan orang-orang. Ada aliran orang yang tak ada habisnya di sini, baik mereka yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan maupun mereka yang ingin menonton pertunjukan. Karena hari ini adalah hari terakhir pertemuan perjudian batu, apakah mereka bisa mengubah biji di tangan mereka menjadi uang atau tidak, akan tergantung pada hari ini. Pagi harinya, Mona Liu dan Kevin Ye berangkat pagi-pagi sekali ke Gunung Cuiping. Para pemikir di bawah tangan Mona Liu juga ikut, tetapi entah itu Alice atau Zhang Huan, keduanya menatap Kevin Ye dengan tatapan aneh. Sepanjang jalan, mereka pertama-tama melirik Kevin Ye secara diam-diam, lalu dengan cepat menundukkan kepala. Itu adalah tatapan yang agak menakutkan. Namun, itu tidak mengejutkan. Siapapun yang melihat pemandangan mengerikan dari tadi malam tentu akan merasa takut. Kevin Ye tentu saja bisa merasakan tatapan waspada mereka, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Kevin Ye bahkan lebih khawatir tentang Xiao Ya dalam pelukannya. Seorang gadis kecil, setelah mengalami cobaan yang begitu berat, tidak mengatakan sepatah kata pun sejak tadi malam. Awalnya, Kevin Ye dan Mona Liu telah berdiskusi tentang menempatkan Xiao Ya di sebuah hotel untuk dirawat Alice. Namun, Xiao Ya tampaknya hanya menginginkan Kevin Ye dan Mona Liu sekarang, dan tidak setuju untuk tinggal sendirian di hotel. Jadi tanpa daya, Kevin Ye hanya bisa memeluk Xiao Ya sepanjang jalan saat dia tiba di Gunung Cuiping. Tempat perjudian batu saat ini dipenuhi oleh lautan manusia, membuatnya tampak agak ramai, terutama di kawasan perdagangan bebas, di mana tampaknya ada lebih banyak orang daripada 2 hari yang lalu. Mengapa ada begitu banyak orang? Dari mana mereka datang? Tidak banyak orang kemarin atau sehari sebelumnya. Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri. Alice, Zhang Huan dan yang lainnya tidak berani untuk terus mendengarkan Kevin Ye. Hanya Mona Liu yang tertawa dan berkata, kemarin mereka semua berada di ruang batu penanda untuk melihat batu penanda. Kemarin mereka semua berada di ruang kompetisi, tentu saja Anda tidak akan melihat mereka. Karena hari ini sudah hari terakhir penawaran, tentu saja, para penawar harus memilih beberapa bahan baku dari kawasan perdagangan bebas. Tidak mudah untuk sampai ke sini dengan Yunan, Anda tidak bisa pulang dengan tangan kosong, kan? Setelah mendengarkan penjelasan Mona Liu, Kevin Ye akhirnya menjelaskan dengan cara seperti itu, oh, jadi begitu. Mona Liu melirik ke arah kelompok pemikir di belakangnya, dan berkata, Alice, ayo pergi. Kawasan perdagangan bebas bukanlah medan perang kita. Terlepas dari apakah itu Alice atau Zhang Huan, keduanya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Target tersembunyi dan target yang jelas berbeda, tetapi unsur perjudiannya jauh lebih besar. Tentu saja, tidak diketahui apakah batu penanda target tersembunyi akan lebih baik daripada target terbuka. Sekelompok orang mengikuti arus orang dan berjalan ke ruangan dengan papan nama gelap. Kevin Ye melangkah masuk, menyapu matanya ke seberang ruangan, dan berkata dengan perasaan kehilangan di dalam hatinya, apa-apaan ini, energi roh di ruangan itu bahkan tidak sekuat kemarin. Namun, yang menarik adalah bahwa 2 batu penanda permukaannya terpotong, tetapi tidak terbuka sepenuhnya. Di antara batu penanda nomor 2 dan 3, ada sedikit cahaya hijau subur yang dipancarkan. Itu terlihat sangat cantik. Sepotong hijau kaisar dan hijau apel. Mereka terlihat cukup bagus. Kevin Ye tertawa di permukaan, tetapi dia diam-diam berpikir dalam hatinya, itu tidak benar. Menurut standar King's Green dan Apple Green, kiroh di dalam kedua biji ini seharusnya tidak begitu kurang. Mona Liu, yang berada di samping, tersenyum dan menjelaskan kepada Kevin Ye, metode perjudian semacam ini disebut setengah taruhan, dan sering muncul dalam label tersembunyi. Ini juga merupakan metode yang menarik, jika Anda tidak memberikan beberapa detail kepada pembeli, mereka tidak akan berani menawarkan harga. Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk dengan curiga. Di sebuah ruangan kecil dengan puluhan orang berdiri di tengah, hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Semua orang sibuk melihat biji. Beberapa orang tua bahkan mengambil kacamata baca mereka dan memeriksanya dengan saksama. Biji ini dengan mudah bernilai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Namun, menurut pendapat Kevin Ye, batu-batu yang belum dipotong tanda pagar 1 dan tanda pagar 4 ini masih relatif bagus. Paling tidak, barang-barang di dalamnya bernilai cukup banyak uang.
Tidak hanya itu sangat besar, itu juga tidak memiliki energi spiritual apapun. Pada saat itu, Kevin Ye tidak punya pikiran untuk meneliti hal-hal ini, karena ruangan itu terlalu kecil dan penuh sesak. Xiao Ya merasa sangat tidak nyaman dalam pelukannya. Oleh karena itu, Kevin Ye memberi isyarat kepada Mona Liu dan bersiap untuk pergi. Namun, secara kebetulan, ketika Kevin Ye hendak berbalik dan pergi, beberapa orang masuk dari luar. Orang-orang ini tidak tampak seperti pembeli yang berencana untuk membeli batu giok. Sebaliknya, mereka tampak seperti sekelompok personel yang menganggur. Meskipun beberapa dari mereka telah memakai riasan, Kevin Ye masih mengenali mereka sekilas. Bagaimanapun, orang-orang ini memiliki aura prajurit pada diri mereka. Orang-orang yang tiba-tiba menyatu dengan kerumunan tidak lain adalah Yang Jun yang memiliki pedang biru, Lang Ya, dan Condor. Sepanjang perjalanan, Condor mengumpat dengan suara pelan, "Sial, aku sudah lama berkeliaran di tempat perjudian batu, tetapi aku belum menemukan satu pun jejak. Praktis seperti aku melihat hantu, jangan bilang benda-benda itu tidak ada di sini. Atau apakah benda itu dipindahkan?" Yang Jun pertama-tama membuat gerakan diam, kemudian melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan kelompoknya. Dia dengan bercanda memarahi, apakah ada sesuatu yang tidak dapat kau, anjing bermartabat dengan hidung, temukan? Selama benda-benda itu ada di sini, aku pasti akan dapat menemukannya. Jangan meremehkanku. Condor berkata dengan wajah penuh amarah, ekspresinya adalah salah satu dari orang yang menolak untuk mengakui kekalahan. Namun, Lang Ya tertawa dan berkata, jangan khawatir, benda itu seharusnya ada di sini. Orang-orang kita telah mengawasi tempat ini selama 3 hari, dan kita belum melihat apapun yang dipindahkan dari sini. Ketika beberapa orang ini berbicara, mereka secara kebetulan bertemu langsung dengan Kevin Ye. Kevin Ye memiringkan kepalanya dan tertawa, lalu mengejek, "Hei, bos, aku tidak menyangka itu kalian. Apakah kalian di sini juga untuk membeli biji?" Yang Jun menatap Kevin Ye tanpa daya dan berpikir, sial, ada apa dengan ekspresi di mata orang ini, dia benar-benar mengenali kita bahkan ketika kita memakai riasan yang bagus. Itu tidak masuk akal. Namun, Yang Jun dan Lang Ya sama-sama berpura-pura tidak mengenal Kevin Ye. Bagaimanapun, pemimpin telah menginstruksikan mereka untuk tidak mengungkapkan hubungan mereka begitu awal. Namun, tepat pada saat ini, sudut mulut Kevin Ye tiba-tiba melebar, dan suaranya mengembun menjadi satu kalimat, nomor 2, ada masalah dengan 2 biji nomor 3, kalian perhatikan itu. Yang Jun dan 2 lainnya langsung terkejut, saling memandang, tetapi saat itu, Kevin Ye telah membawa Xiao Ya keluar dari ruangan. Mengenai pengingat Kevin Ye, ketiganya tidak berkomitmen untuk sementara waktu. Apakah kalian semua mendengar apa yang baru saja dia katakan? Yang Jun bertanya kepada kedua temannya dengan wajah serius. Lang Ya menganggukkan kepalanya, aku mendengarnya, dan itu jauh lebih jelas dari biasanya. Bagaimana menurutmu? Apakah mungkin menyembunyikan benda-benda itu di dalam biji? Yang Jun bertanya lagi dengan suara rendah. Lang Ya berpikir sejenak dan berkata, keamanan perbatasan kita cukup ketat. Bukan tidak mungkin kita bisa membawa benda-benda itu ke sini dengan menaruhnya di batu-batu judi. Di sisi lain, Condor tampak meremehkan, saya katakan, para senior, mengapa kita banyak bicara? Mengapa kita tidak naik dan melihatnya saja? Yang Jun tertawa, menepuk bahu Condor dan berkata, baiklah, anak kecil, kalau begitu kita lihat bagaimana penampilanmu. Jelas bahwa meskipun kekuatan tempur Condor tidak terlalu tinggi, ia memiliki semacam kemampuan khusus yang dapat menjadikannya kekuatan utama misi anti-narkoba. Ketiganya berpura-pura menjadi pembeli dan berlenggak-lenggok di depan kaca temperet yang menampung biji besi. Sepertinya mereka bertiga sama sekali tidak memperhatikan, tetapi cahaya keemasan melintas di mata Condor, dan tatapannya tertuju pada biji besi nomor 2. Dengan sangat cepat, Yang Jun bertanya dengan gugup, si kecil, bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Condor tampak getir saat dia menggelengkan kepalanya, ada lapisan batu giok setebal puluhan sentimeter. Jika kamu melihat ke dalamnya, kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Lang Ya dengan keras menepuk kepala Condor dan berkata, sialan, apa yang disebut mata dewa, mu itu sia-sia. Itu hanya bisa melihat beberapa puluh sentimeter. Itu benar-benar tidak berguna. Condor mengusap kepalanya dengan ekspresi polos dan menyakitkan, salahkan aku. Yang Jun dengan keras melotot ke arah mereka berdua, dan berkata, cukup, berhenti main-main, nomor 2 tidak bisa melihat lagi dan lihat nomor 3. Cepatlah, waktu sangat penting. 2 lampu emas sekali lagi bersinar dari matanya, menatap biji ketiga. Lang Ya, di sisi lain, memiliki wajah kekecewaan yang luar biasa,
melihat Condor begitu banyak melihat, dia tidak bisa benar-benar tahu apa yang terjadi. Dia hanya bersandar di jendela, mendesah sebentar. Setelah melihat untuk waktu yang lama, sedikit kebahagiaan segera muncul di wajah Condor. Itu dengan ganas meraih lengan Yang Jun dan berbisik, "Ya, ya, aku melihat, di sini, di sini." Langya buru-buru kembali ke kenyataan dan berkata, "Sial, aku benar-benar membiarkanmu melihatnya." Condor tertawa, "Giok di sini ukurannya lebih kecil 10 cm dari yang sebelumnya, saya beruntung." Jika Xiao Jingyuan tahu bahwa dia telah mengurangi jumlah pekerjaan yang dilakukannya, menghemat biaya, dan mengurangi jumlah batu giok yang akan menimbulkan konsekuensi yang begitu buruk, dia pasti akan tersenyum pahit. Dan saat ini, bagi Yang Jun dan yang lainnya, waktu adalah uang. Yang Jun buru-buru memegang radio Bluetooth di cuping telinganya, bersembunyi di antara kerumunan dan berkata dengan lembut, "Kami telah menemukan targetnya, kami sedang menunggu instruksi Anda." Bab 398 Apa yang akan terjadi akhirnya terjadi. Di kaki Gunung Cuiping, di tempat parkir yang penuh dengan mobil mewah, dua sosok bersandar di sudut dinding yang tidak diperhatikan siapapun, sambil merokok. Kedua orang ini tidak lain adalah Kepala Pedang Biru, Marsekal Muda, dan yang lainnya adalah adik laki-lakinya yang baru, Fang Jinlei. Keduanya mengenakan riasan yang sama dengan Yang Jun dan yang lainnya, tetapi mereka tampak seperti ingin menutupi identitas mereka. Haha. Mendengar suara Yang Jun dari dalam walkie-talkie Bluetooth, Charlie Qin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tiba-tiba menghirup dalam-dalam rokok di tangannya dan memuji, "Jenius, sungguh jenius. Bagaimana dia bisa memikirkan metode seperti itu?" Fang Jinlei tidak senyaman Charlie Qin, dia dengan cemas bertanya dengan cemas, "Pemimpin, apakah sesuatu terjadi di gunung?" "Little Lei, kamu mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu, tetapi di mana orang-orang itu menyembunyikan barang-barang itu?" Charlie Qin sama sekali tidak tampak gugup. Fang Jinlei berkata dengan cemas, "Pemimpin, cepat beritahu aku apakah ada masalah di gunung atau tidak, itu benar-benar membuatku khawatir setengah mati." "Anak muda, jangan terburu-buru. Akan ada kesempatan bagimu untuk tampil dengan baik." Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Fang Jinlei, Charlie Qin langsung tertawa. Sebenarnya, alasan mengapa Charlie Qin menjaga Fang Jinlei di sisinya juga untuk tujuan ini, untuk benar-benar mengasah kesabaran Fang Jinlei, jika tidak, agar Fang Jinlei mengikuti Yang Jun dan berjalan menaiki gunung, siapa yang tahu tindakan sembrono macam apa yang akan dia lakukan secara impulsif. Meskipun Charlie Qin mengatakan itu, Fang Jinlei masih menggaruk telinganya dengan wajah cemas. Jika Charlie Qin tidak berdiri di depannya, dia pasti sudah membunuh jalannya menaiki gunung. Melihat ekspresi Fang Jinlei, Charlie Qin tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus tertawa, bawa barang-barang putih ke dalam biji. "Sungguh menakjubkan, aku sudah mulai meragukan apakah Kevin Ye benar atau tidak. Masalah ini terkait dengan keluarga Xiao, meskipun Charlie Qin tahu bahwa ada sekelompok transaksi ilegal di Yunnan, dia tidak tahu di mana atau kapan itu akan terjadi." Dalam beberapa hari ini, orang-orang dari Blue Sword telah bergantian mengawasi Grey Bear dan Viper, dua geng lokal. Sepertinya kedua kelompok orang ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda panen. Pada akhirnya, Charlie Qin memusatkan pandangannya ke Gunung Cuiping. Bagaimanapun, membuat kesepakatan ini saat masih di Majelis Perjudian Batu, mungkin ada hubungannya dengan Majelis Perjudian Batu. Namun, Charlie Qin tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan menggunakan metode jenius seperti itu. Maka jelaslah bahwa Majelis Perjudian Batu dapat dimanipulasi menggunakan kotak-kotak tersembunyi. Ketika saatnya tiba, bukankah para pejabat dapat memberikan 2 keping biji beserta barang-barangnya kepada siapapun yang mereka inginkan? Dengan cara ini, dia tidak hanya mencuci uangnya, tetapi dia juga menyerahkannya tanpa risiko apapun. Ini benar-benar rancangan yang jenius. Bahkan Charlie Qin sangat terkejut setelah mendengar ini. Fang Jinlei hampir menjadi gila. Pihak lain telah berkontribusi begitu banyak, tetapi Charlie Qin tampak seperti dia siap untuk tidak mengambil tindakan. Fang Jinlei benar-benar bingung dengan ini. "Bos, karena kita sudah menemukan barangnya, apa yang kita tunggu? Cepatlah naik gunung, kita harus langsung menyerahkan barangnya." Fang Jinlei tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya setelah menunggu lama. "Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru." Charlie Qin menjabat tangannya, "Mari kita tunggu dan lihat. Pertunjukan besar ini belum berakhir, masih terlalu dini bagi kita untuk naik." "Bos, apa yang kita tunggu?" Fang Jinlei tidak dapat menahannya lagi dan bertanya lagi. "Tentu saja kita harus menunggu semua protagonis muncul."
Kita baru saja menemukan kiriman ini, tetapi kita belum tahu siapa yang akan memilikinya, jadi kita harus menunggu sampai transaksi ini selesai. Hah? Fang Jinlei berkata, pemimpin, apakah Anda perlu memikirkannya? Barang-barang ini pasti akan jatuh ke tangan ular berbisa dan beruang grizzly. Apakah ada yang bermata jeli tahu tentang ini? Omong kosong, tentu saja saya tahu bahwa siapapun yang bermata jeli dapat melihatnya. Tetapi apakah Anda punya bukti? Saat dia mengatakan itu, Charlie Qin dengan kasar melemparkan rokok di tangannya ke tanah, lalu mematikannya. Dengan tatapan sinis di matanya, dia berkata, karena saya sudah datang, maka saya tidak hanya harus menghentikan transaksi ilegal ini, saya juga harus membasmi hama yang tumbuh di tanah Yunan ini. Baik itu beruang grizzly atau ular berbisa, siapapun yang terinfeksi oleh ini akan mati. Melihat Charlie Qin begitu galak, Fang Jinlei terkejut, dan tidak berani berkata apa-apa lagi, dan hanya bisa mengikuti Charlie Qin dan menunggu dengan tenang. Namun, saat Charlie Qin sedang berbicara dengan Fang Jinlei, belasan mobil polisi muncul di kaki Gunung Cuiping. Mobil polisi itu tidak bersiul, tetapi malah datang diam-diam. Mereka sangat cepat, dan setelah tiba, mereka segera turun dari mobil polisi, lalu bergegas menuju Gunung Cuiping. Kemudian mobil polisi itu kembali melalui jalan yang mereka lalui. Seluruh proses itu hanya memakan waktu beberapa menit. Polisi. Mengapa polisi Yunan mengambil tindakan saat ini? Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi di gunung? Charlie Qin bingung, seolah-olah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Mengenai situasi di depannya, Fang Jinlei dapat melihat semuanya dengan jelas. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada puluhan polisi tadi. Apa yang mereka coba lakukan? Apakah orang-orang kita sudah ketahuan? Pada akhirnya, Fang Jinlei masih muda, dan secara langsung menghubungkan kepolisian Yunan dengan kelompok kaki tangan dalam transaksi ilegal ini. Charlie Qin memutar matanya ke arah Fang Jinlei dan berpikir, meskipun itu benar, tidak perlu bagimu untuk mengatakannya dengan begitu terang-terangan. Sambil mendengus, Charlie Qin berkata, aku khawatir mereka mungkin tidak punya nyali untuk menyentuh orang-orang pedang biruku. Charlie Qin kemudian melambaikan tangannya, Xiao Lei, bersiaplah, ayo naik gunung. Dan juga beritahu semua orang untuk berpencar dan bersembunyi di jalur pegunungan Gunung Cuiping dan menunggu perintahku. Melihat bahwa Charlie Qin akhirnya akan bergerak, hati Fang Jinlei sangat gembira, dan dia segera menjawab, baik, bos. Melihat sekelompok polisi yang tiba-tiba muncul, hati Charlie Qin merasakan sedikit kegelisahan. Namun, saat ini, kondisi Xiao Jingyuan jelas jauh lebih buruk daripada Charlie Qin. Paling-paling, Charlie Qin hanya akan kebingungan, tetapi Raja Giok kita Xiao Jingyuan benar-benar ketakutan dan gelisah. Di kantor di lantai 2 majelis perjudian batu, Xiao Jingyuan tidak berdiri, dan seluruh tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeliaran di kantor. Dia berkeliaran dari pagi hingga sore, sesekali melirik jam di dinding. Saat ini, Xiao Jingyuan berharap hari cepat berlalu. Bukannya Xiao Jingyuan takut rahasia yang tersembunyi di antara upaya pembunuhan itu akan terbongkar, dia hanya takut pasukan bersenjata kecil itu tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya lengah. Karena pada saat ini, Xiao Jingyuan tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Tepat saat Xiao Jingyuan merasa cemas dan gelisah, pintu kantor tiba-tiba terbuka saat Ma Dehuai masuk. Xiao Jingyuan tiba-tiba berjalan mendekat, dan meraih tangan Ma Dehuai, Dehuai, bagaimana situasi di bawah? Ma Dehuai tertawa, Tuan, Anda bisa santai, ini bukan pertama kalinya saya berurusan dengan hal semacam ini, kompetisi tersembunyi telah dimulai, ini akan menjadi adegan yang meledak-ledak. Tetapi yang tidak diketahui para idiot ini adalah bahwa tidak peduli seberapa tinggi harganya, mereka tidak akan dapat mengambil biji tanda pagar 2 dan tanda pagar 3. Melihat ekspresi Ma Dehuai, dia jelas sangat senang. Lagi pula, dari sudut ini, Ma Dehuai adalah orang yang meletakkan formasi, dan sekelompok idiot di bawah semuanya adalah bidak catur. Prestasi semacam ini membuat Ma Dehuai merasa sangat bangga. Sayang sekali apa yang ingin dipahami Xiao Jingyuan bukanlah situasi yang sedang dialaminya saat ini, jadi dia memutar matanya ke arah Ma Dehuai. Ma Dehuai begitu takut sehingga dia langsung menutup mulutnya, tetapi dalam hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, apa yang salah dengan ucapanku? Xiao Jingyuan perlahan duduk di kursinya sekali lagi, lalu bertanya kepada Ma Dehuai, Dehuai, apakah adik juniormu Xiao Lang sudah datang? Ma Dehuai terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, melapor ke guru, adik junior sudah datang, dan bahkan membawa beberapa puluh orang. Mengatakan itu, suara Ma Dehuai terdengar,
dan dia berkata dengan hati-hati, tetapi guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita tidak terlalu berhati-hati? Di Yunan, siapa yang berani mencari guru, memanggil adik junior ke sini akan menjadi masalah besar. Awalnya, Xiao Jingyuan bersiap untuk minum teh, tetapi setelah mendengar kata-kata Ma Dehuai, Xiao Jingyuan langsung melemparkan cangkir teh di tangannya ke arah Ma Dehuai. Kemudian, dia mendengar Xiao Jingyuan mengomel di dalam kantor, anak bodoh, apa yang kau tahu? Melihat cangkir teh pecah di kakinya, Ma Dehuai begitu takut sehingga dia langsung berlutut di tanah, takut dan takut, tidak berani berbicara. Xiao Jingyuan sekali lagi berdiri dari tempat duduknya, dan bergumam pada dirinya sendiri, puluhan, aku khawatir sebanyak ini masih belum cukup. Memang, jika Saer benar-benar ingin melawan Xiao Jingyuan, puluhan polisi ini tidak akan cukup. Lagi pula, mereka telah membawa veteran dengan lebih banyak orang daripada dirimu. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Xiao Jingyuan mondar-mandir di kantor, lalu berkata kepada Ma Dehuai, kau, cepatlah pulang. Kumpulkan semua pelayan yang memiliki kekuatan tempur, lalu gunakan tempat perjudian batumu dengan kecepatan secepat mungkin. Ini, Ma Dehuai terkejut sejenak. Xiao Jingyuan sangat marah, dia menunjuk hidung Ma Dehuai dan mengumpat, apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan, cepatlah pergi. Seolah-olah dia adalah seorang cucu, Ma Dewar berdiri dengan cepat, ya, aku akan pergi sekarang, aku akan pergi sekarang. Suasana hati Xiao Jingyuan saat ini sangat buruk, seolah-olah saat dia mendekati akhir pertemuan perjudian batu, suasana hatinya menjadi semakin mudah tersinggung. Meskipun dia tidak tahu mengapa Saer datang kali ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tetua ini sudah memiliki firasat buruk. Ini juga merupakan indera keenam yang kuat yang telah dia kembangkan setelah bertarung selama lebih dari separuh hidupnya. Tetapi ketika Ma Dehuai keluar dari kantor, dia mendengar suara tembakan yang jelas di luar dan dia gemetar ketakutan. Suara tembakan. Kenapa ada suara tembakan? Kenapa ada suara tembakan di Stone Gambling Venue? Ma Dehuai tidak dapat menahan rasa takutnya saat ia bergumam sendiri. Namun, Xiao Jingyuan duduk di kursinya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata, sepertinya apa yang akan terjadi akan segera terjadi.